Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Gan Khalid. Di video live kali ini akan membahas part keempat, episode keempat, di mana merupakan trigger internal di kehidupan toko online lokal saya, sehingga mulai fix memutuskan meninggalkan WordPress ala-ala landing page. Oke. Part keempat itu apa? Part keempat itu adalah soal print invoice. Nah, sama nih. Ini sama kayak soal WA rotatoran. Jadi saat saya mengalami kejadian ini, di luaran sana belum ada tuh, di Indonesia ya, belum ada layanan yang masukin data terus langsung tinggal ngeprint. Belum ada tuh saat itu. Saat ini kayak di sini di luaran sana udah ada kayak saat ini mah. Nah, saat kejadian ini di saya itu belum ada tuh soal print invoice gitu. Sehingga waktu itu memang masih packing itu masih saya nulis sendiri gitu. Masih nulis sendiri tuh saat itu tuh. Dimana saat itu di saat saya kejadian ini ya, itu saya udah nggak dropship lagi. Dropship cuman kalau awal-awal buat tes produk. Tapi di perjalanannya saya udah full nyetok. Nah, pas full nyetok itu berarti kan ngirim dari saya. Nah, ngirim dari saya, tim packing itu masih nulis manual. Nah, nulis manual ya bubar urusan kalau misalkan soal print invoice itu nggak bisa langsung ngeprint. Apalagi pas lagi waktu itu zamannya masih pakai WA. Detik ini saya udah pakai form. Waktu itu masih pakai WA. Jadi ya mau nggak mau nulis ulang data dari yang dikirimin dari CS ke tim packing. Nah, tim packing itu waktu itu sehari berapa puluh ya maksimalnya, saya lupa. 70 apa 80 gitu satu orang packing. Itu maksimalnya segitu tuh, dengan keadaan dia harus nyatet dari data yang dikasih sama CS. Nah, terus nyatet itu satu orang packing maksimal 70-80 lah. Sedangkan orderan saya lebih dari itu dong. Nah, karena lebih dari itulah akhirnya kebutuhan akan ada yang print invoice langsung pun jadi muncul tuh, jadi makin menggunung gitu, makin menjadi trigger internal yang besar skalanya, sehingga mengharuskan saya meninggalkan WordPress ala-ala landing page gitu. Itu awal mula kejadiannya ya, bagian part 4. Lalu akhirnya muncullah kalau nggak salah ngorder ID duluan ya. Ngorder ID kalau nggak salah. Iya, sempat pakai ngorder ID, terus pakai apa lagi gitu. Saya udah lupa udah setahun yang lalu apa 1,5 tahun yang lalu gitu. Pakai ngorder ID, tapi saat itu saya masih pakai WA tuh. Saya ingat tuh yang waktu itu masih pakai WA. Sehingga CS saya masukin orderan ke ngorder.id. Lalu tim packing yang ngeprint. Nah, di kejadian itu aja masih di kejadian itu tuh masih ngabisin waktu tuh. Saya masih ingat masih banyak packingan yang suka ketunda sampai besoknya lagi. Itu masih tuh kejadian tuh. Itu pas masih pakai WA terus ketemu order ID. Jadi saat itu ketika saya pakai WA, adanya order ID sangat membantu, tapi masih belum menyelesaikan masalah saya gitu. Sampai akhirnya saya pindah ke form. Pindah ke form pun masih terasa kok kayaknya ngelakuinnya 2 kali ya. Orang udah ngisi data, closing, masukin lagi datanya ke order ID, dari order ID baru di print. Nah, itu masih buang-buang waktu di saya gitu, masih bagi saya memunculkan pertanyaan, apa nggak ada yang lebih less effort, lebih less time nih untuk ngelakuin kayak ginian gitu. Nah, sehingga ngelirik lagi deh tuh ke platform e-commerce. Gara-gara episode ketiga yang bagian ngabisin waktu itu kan udah hampir 85% tuh, 75-85% lah hati untuk pindah gitu. Tapi gara-gara kejadian print invoice makin nambah lagi tuh persenannya tuh. Makin nambah lagi. Wah, di e-commerce
nggak perlu kerja 2 kali ya. Iya dong, kan pemesanan data diisi sama customer. Kalau closing, yang tukang packing tinggal ngeprint langsung dari dashboard member areanya e-commerce. Nah, kira-kira disitulah kenapa saya akhirnya, ini kalau begini udah makin gak ada jalan dah selain gue pakai e-commerce platform gitu. Kira-kira itu part 4 sampai situ ya. Kira-kira kejadian bagian print invoice yang membuat saya juga tambah besar skala trigger internalnya. Terus saya masih ingat juga nih, lagi saya ngomong saya flashback. Saya ingat waktu itu sebelum ketemu order ID ya, jadi berarti sebelumnya dulu banget. Itu pas masih pakai WhatsApp, pas lagi mau ngeprintnya nggak bisa langsung tuh. Logonya sekaligus tambahan misalkan fragile-nya gitu, barang pecah belah dan segala macamnya, itu pernak-perniknya dulu nggak ada tuh. Jadi makanya saya jadi ingat makanya saya ingat pas ketika ada order ID. Nah, salah satu fitur order ID itu ada kayak begituannya tuh. Saya masih ingat tuh, itu saya seneng banget tuh pas waktu itu. Nah, setelah dari order ID saya tinggalkan juga. Nah, saya nggak tahu lagi deh tuh di luar sana ada tool-tool semacam itu nggak, yang intinya ngurusin print invoice, saya nggak tahu. Nah, tapi di saya sekarang udah pakai platform e-commerce, itu salah satunya fitur itu udah ada print invoice. Makanya saya nggak tahu lagi dan emang nggak pernah terjun soal print invoice lagi soalnya. Jadi nggak tahu perkembangan di luar sana. Nah, kalau platform e-commerce salah satu yang mangkas waktu dan tenaga banget, khususnya buat yang orderan udah banyak, itu bagian print invoice ini, bagian kebutuhan print invoice ini. Jadi saya ulang, data pesanan diisi oleh customer sendiri, ya kan. CS cuman nge-follow up sama bikin closing. Begitu closing sama CS ditandain ini udah closing, teng. Di Shopify kan ada tuh. Kalau Shopify mah otomatis ya. Kalau PayPal, kalau di platform e-commerce untuk lokal kan ditandain sudah terbayar. Nah, ketika ditandain sudah terbayar, maka tukang packing hanya ngeprint yang ordernya sudah ditandai terbayar gitu. Jadi tukang packing tuh fokus ke ngeprint. Yang penentu ini di print apa enggaknya itu dari CS. Nah, kira-kira begitulah episode keempat. Oke, ini karena bentar lagi asar, kita sudahi dulu. Saya nggak tahu langsung lanjut apa enggak ke episode kelima apa enggak, tapi kira-kira episode keempat seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.